mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, walafiat, semua dalam keadaan yang penuh dengan semangat begitu ya, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keistiqomahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-12 ya dari tema kita di buku Susun Nahdhah ya, Asas Kebangkitan yang Hakiki. Temanya itu adalah terkait dengan peradaban Islam itu unik ya dan berbeda dengan peradaban kufur gitu ya. Jadi peradaban kufur ini baik di barat ya maupun timur, nanti kita akan bahas itu berbeda ya dengan peradaban Islam begitu ya. Jadi kalau ada berbagai pihak yang berusaha untuk mengkompromikan begitu ya, dalam pengertian kombinasikan gitu ya, sebenarnya ini tentu tidak akan mendapatkan titik temu begitu kan yang ada di situ. Nah, saya berikan subjudul tambahan yaitu menghadapi perbenturan peradaban. Jadi Clash of Civilization ini sudah pernah ya rame ya dibahas, bahkan sudah mungkin saya kira lebih dari 30 tahun yang lalu begitu ya, kurang lebih sekitar tahun 90-an begitu ya, ketika ada seorang profesor politik ya dari Amerika yang menyampaikan satu tulisan ya terkait dengan Clash of Civilization yang lakukan oleh Profesor Samuel Huntington gitu ya, di mana kemudian eh, tesis utamanya itu adalah bahwa setelah perang dingin ya itu selesai kemudian dimenangkan oleh Amerika begitu ya, maka kemudian eh, perang berikutnya gitu ya, atau perbenturan berikutnya itu adalah antara Islam ya, antara Amerika atau kapitalisme dengan eh, Islam dan Cina begitu ya. Nah, kita melihat sebenarnya kalau kita lihat dari karakternya gitu ya, itu sebenarnya nanti akan menarik begitu ya, karena nanti buku itu juga kemudian nanti istilahnya direspon begitu ya oleh muridnya ya, murid dari Samuel Huntington ini namanya Profesor Francis Fukuyama, yang kemudian menulis tentang The End of History and the Last Man ya. Jadi ketika kapitalisme itu sudah dinyatakan ya, atau menyatakan atau mengklaim ya dirinya itu adalah pemenang ya dari perang dingin tadi itu, maka ya tinggal the last man ya, orang terakhir itu ya para penganutnya itu. Dan itu yang kemudian dibantah ya. Jadi sedikit koreksi tadi, yang sebenarnya lebih awal itu adalah justru the end of history tadi itu, dan kemudian dibantah oleh gurunya sendiri begitu ya, yaitu Samuel Huntington tadi dengan tesis Clash of Civilization. Ini sebenarnya perdebatan yang sangat menarik untuk kita simak dan juga kemudian nanti kita respon ya dengan sudut pandang Islam. Nah, yang menarik yang sebagai pengantar saya ingin sampaikan berita yang paling baru ya terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo ya itu mengagumi peradaban Islam ya, khususnya yang ada di masa Khilafah Utsmaniyah yang ada di Istanbul ya, pada saat itu ketika beliau membuka tanwir ya Muhammadiyah di Kupang ya di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi beliau menyampaikan sebuah ungkapan yang ini adalah merupakan ungkapan dari Utsman Ghazi ya, pendiri daripada kekhilafahan Utsmani ini ya, dengan sebuah kata-kata yang menarik ya. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat ya, tidak ada tentara yang kuat ya tanpa uang ya,
tidak ada uang tanpa kemakmuran, dan tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera, dan tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintahan yang bersih dan adil. Artinya tidak ada ya negara itu tanpa keadilan, begitu ya. Dan kita tahu bahwa keadilan hakiki itu bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syariatnya, begitu ya. Sehingga dari sini sebenarnya kalau orang mengagumi gitu ya peradaban Islam yang itu terrepresentasikan gitu ya dengan negara khilafah ya atau pemerintahan Islam yang kita sebut sebagai khilafah Islam, maka sesungguhnya tentu dia akan mengalami apa namanya istilahnya keterputusan kalau kemudian dia hanya mengambil kesimpulan saja. Jadi tidak kemudian melihat apa kerangka daripada peradaban Islam itu sendiri yang nanti kita akan bahas, sehingga kita akan bisa mendapatkan gambaran utuh gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar copy paste, kalau kalau dalam bahasa kita, kemudian nanti dicangkokkan ke dalam peradaban kufur begitu ya, maka yang terjadi bukan bukan apa namanya kebaikan atau keberkahan gitu ya, tetapi sebenarnya adalah tadi justru campur aduk antara peradaban apa namanya yang berbeda, dan itu pasti akan menghasilkan satu kontradiksi gitu kira-kira. Nah, ini yang saya kira menarik gitu, dan sekaligus apresiasi presiden ini patut untuk kita dorong agar kekaguman itu ya tentu harus melahirkan sebuah apa namanya tindakan gitu ya. Ya, tindakan yang paling sederhana sebenarnya kalau kagum pada peradaban Khilafah Utsmaniyah mestinya kirim tentara ke apa namanya ke Palestina begitu ya. Kenapa? Karena salah satu daripada khalifah di dalam apa namanya urutan sejarah Khilafah Utsmaniyah itu adalah Sultan Abdul Hamid II yang kemudian dengan begitu luar biasa mempertahankan Palestina ya dari rongrongan apa namanya Zionis Yahudi ya yang pada waktu itu sekitaran 1897 itu kemudian berusaha terus untuk mendapatkan tanah Palestina melalui gerakan Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl gitu ya. Jadi jawaban daripada Sultan Abdul Hamid ini menggambarkan ya bagaimana kemudian sikap beliau ya bahwa tanah Palestina itu bukan milikku tetapi milik umatku. Ya itulah yang kemudian terkonfirmasi bahwa tanah itu adalah tanah Khorojiyah, tanah yang dibebaskan oleh kaum muslimin ya melalui jihad ya fisabilillah. Jadi dari sini kita menjadi faham bahwa kekaguman itu tidak cukup ya, tetapi itu sudah satu step ya, one step ya forward ya untuk lebih baik gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita nanti mendengar lagi orang apa namanya musuhi ide khilafah ya, bahkan kemudian berusaha tadi apa namanya istilahnya melakukan berbagai tindakan-tindakan yang tendensinya itu adalah kepada kriminalisasi. Ini saya kira sangat ini, dan karena kemiskinan ya seringkali literasi gitu ya, seringkali kemudian orang Islam sendiri juga kemudian apa namanya belenggu di dalam cara berpikir yang justru kemudian tidak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu ya dalam dalam konteks Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya tampilkan sebuah piramida ya. Ini kalau piramida biasanya kita merujuk ke Mesir, tapi saya tidak ingin ke Mesir, ya saya ingin ke Meksiko gitu ya. Di Meksiko itu ada sebuah piramid yang disebut dengan Great Pyramid of Cholula. Ya, jadi apa namanya eh, apa piramid besar begitu ya yang kemudian diberi nama atau di daerahnya itu disebut dengan Cholula. Ya, piramid ini itu kalau dilihat dari sisi waktu ya itu adalah berdiri kurang lebih sekitar 2000 atau didirikan 2300 tahun yang lalu. Dan piramid Cholula Meksiko ini adalah saksi di mana manusia itu dikorbankan gitu ya untuk persembahan kepada dewa mereka yang disebut dengan ya Quetzalcoatl ya. Ya, ini dia intinya itu saya ingin ingin sampaikan bahwa piramid ini menjadi semacam saksi gitu ya bahwa ketika peradaban manusia itu ya kalau kita tarik ke belakang 2300 tahun gitu ya Islam itu baru sekitar 1400 gitu ya. Jadi kalau 1400 tahun maka kalau ditarik lagi ke belakang berarti kurang lebih apa namanya masih sekitar 900 tahun ke belakang lagi, yang itu berarti apa namanya di nol ya kalau bahasa ininya di nol titik apa titik nol maaf titik nol daripada Masehi gitu ya, karena Masehi kan kalau apa baginda Rasul itu kira-kira di tahun
500 600 begitu ya. Kira kalau ditarik ke belakang 900 tahun itu berarti apa namanya sebelum Masehi begitu ya. Artinya apa? Bahwa peradaban pada saat itu dimanapun gitu ya, yaitu justru malah tidak memberikan apa yang disebut dengan kebaikan untuk semesta atau rahmatan lil alamin. Ya, tetapi justru malah menimbulkan berbagai fasad ya kerusakan-kerusakan tadi itu. Maka poin malam hari ini saya terkait dengan topik kita ya itu maka saya ingin membandingkan ya bagaimana peradaban Islam versus peradaban kufur gitu ya dan kemana kita berkiblat. Ini yang penting substansi daripada bab ini yaitu nah saya juduli peradaban kufur itu mau barat mau timur gitu ya. Jadi jangan sampai seolah-olah peradaban itu hanya barat gitu. Timur juga punya peradaban begitu ya yang sekarang ini dengan apa namanya kondisi yang ada itu terwakili oleh dua negara ya satu Amerika satu kemudian oleh Cina begitu ya sehingga dari sini kita nanti bisa membandingkan uh, peradaban tersebut ya baik Cina maupun Amerika yang merepresentasi timur dan barat tadi itu tidak layak gitu ya untuk kemudian kita ikuti dalam konteks apa terjadinya sebuah kebangkitan gitu ya. Jadi kita sudah tidak lagi membahas Uni Soviet gitu ya, tetapi apa namanya kita membahas apa namanya penantang ya daripada Amerika ya Cina begitu hari ini. Nah, maka mari kita bersiap menghadapi perbenturan peradaban, clash of civilization tadi yang saya sudah apa sampaikan sebagai tesis daripada Samuel Huntington sebagai respon daripada buku yang kemudian ditulis oleh muridnya sendiri yaitu Francis Fukuyama yang judulnya The End of History and the Last Man. Jadi ini menggambarkan bahwa Barat itu merasa pongah karena mereka sudah menang begitu dan mencari lawan begitu ya untuk melakukan tadi apa namanya istilahnya apa ekspansi daripada kejahatan-kejahatan yang kemudian dilakukan. Jadi peradaban kufur yang semaksud berarti peradaban Barat ya atau dan juga kemudian Timur versus peradaban Islam. Dan kita ingatkan kembali bahwa yang kita maksud dengan peradaban ya atau hadharah ya atau kemudian civilization ya itu adalah pemaknaan paling dasarnya itu adalah majmu'ul mafahim anil hayah. Jadi dia kumpulan daripada pemahaman-pemahaman ya yang terkait dengan kehidupan dan dia dipengaruhi oleh asasnya yaitu akidah. Jadi artinya kemudian peradaban Islam tentu berbeda dengan peradaban Gharbiah Barat ataupun juga kemudian Syarqiyah yaitu Timur gitu ya. Jadi karena asasnya nanti berbeda, akidahnya berbeda. Jadi kalau orang yang menganut apa namanya pencampuran ya daripada apa namanya istilahnya peradaban gitu ya bahkan kadang-kadang sampai pada aspek-aspek yang sifatnya apa asasi gitu itu sebenarnya tidak ini tidak relevan gitu. Jadi seperti sekarang ini ya kalau kita menjelang Natalan gitu ya setiap tahun gitu pasti kemudian orang akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan boleh nggak ikut Natalan kan gitu kan boleh nggak mengucapkan selamat begitu boleh nggak menggunakan apa namanya simbol-simbol gitu ya misalnya topi Sinterklas atau kemudian melakukan itu padahal sebenarnya harusnya udah selesai gitu ya misalnya guidance jadi bahwa ya, kali agama ya gitu ya artinya kita tidak mencampur adukkan dengan apa namanya oleh apa suka kita ya dia juga harus tahu bahwa kita juga sama itu sama seperti kalau kita nggak perlu kemudian ngomentari mereka ke gereja atau dia ikut sholat Jumat dengan kita begitu ya karena memang semua masing-masing ya lakum junub wal yadin tadi itu tidak ada ini tidak ada persoalan mestinya gitu tapi kemudian orang menjadi apa namanya istilahnya heboh karena berbagai hal-hal yang kadang-kadang tidak difahami tadi itu jadi sekali lagi peradaban atau hadorah atau sif pahaman tentang kehidupan yang itu memiliki tadi apa asas yang berbeda-beda sesuai dengan akidahnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, Islam berbeda dengan sekulerisme dan berbeda dengan materialisme. Ya, akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau keimanan ya itu berbeda dengan paham yang melarang ke agama untuk mengalih yang kemudian menjadi dasar bahwa segala sesuatu itu bersumber dari materi ansih ya tidak apa namanya mengakui keberadaan atau kehadiran dari Tuhan
gitu ya, yang ada di situ. Nah, maka kita lihat satu persatu. Ini agak panjang tapi mudah-mudahan nggak terlalu lama. Saya akan skip untuk beberapa bagian, mungkin nanti biar kita diskusikan. Ya, peradaban Barat dalam konteks ini adalah Amerika. Ya, kalau kita lihat sedikit, ya Amerika. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah Amerika itu banyak juga kemudian hal-hal yang apa namanya istilahnya itu harusnya udah selesai juga, tapi ternyata orang masih apa namanya banyak yang belum tahu bahwa justru gitu ya penemu daripada apa benua Amerika itu gitu ya, dalam arti penemu itu yang kemudian mempopulerkan itu bukan Columbus, karena Columbus itu sampai di Amerika tahun 1492. Sementara kemudian Islam ya dalam apa namanya konteks ini itu sudah ada ya pada konteks masa kekhilafan Umayyah ya yang ada di Spanyol ya dari Khalifah Hisham II antara tahun 976 sampai 1009. Jadi kalau kita lihat itu 400 tahun lebih, hampir 500 tahun. Begitu ya. Seorang navigator muslim namanya Ibnu Farukh ya itu telah berlayar dari Kades sampai menuju ke Atlantik. Ya, jadi kalau kita lihat di peta itu maka apa namanya? Kita lihat Spanyol itu kan nanti tinggal kemudian menuju kalau dari arah kita gitu ya, dari arah kita itu menuju ke barat. Begitu ya, sehingga kemudian nanti dia akan sampai kemudian ke benua Amerika gitu ya. eh, di lautan Atlantik di situ gitu. Nah, sekali lagi kalau kita perbandingkan dari sisi waktu, maka kemudian Columbus itu baru tahun 1492. Jadi hampir 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 apa 500 tahun begitu ya. Karena tadi berdasarkan navigator muslim tadi itu ya dari sejarawan muslim Abu Bakar Ibnu Umar Al-Gutiyah ya itu katakanlah tahun 1000 aja begitu ya. Jadi kira-kira udah 500 tahun itu bedanya. Kita bayangkan Amerika berkuasa saja itu belum ada 100 tahun kalau kita lihat ya. Per tahun 45 Amerika baru muncul gitu ya sebagai sebuah apa namanya negara adidaya begitu ya. Dan sekarang sudah mulai decline gitu ya. Ini 500 tahun itu kan berarti jarak yang sangat luar biasa. Ya, ini panjang sebenarnya, tapi apa namanya nanti bisa kemudian ini kan intinya saya ingin mengatakan bahwa justru kaum Muslim itu secara historis sudah masuk ke Amerika. Salah satunya misalnya sejarawan Ivan van Sertima ya karyanya They Came Before Columbus. Ini menarik itu bukunya, silakan nanti dicari kalau kalau nggak ada nanti saya bisa share gitu ya. Jadi mereka itu yang dimaksud adalah bahwa kontak Muslim Afrika ya dengan orang Amerika asli ya jauh sebelum Columbus datang. Ya, jadi dalam apa buku yang lain misalnya African Presence in Early America, Van Sertima juga menemukan fakta bahwa pedagang Muslim ya dari Arab Jun sudah sangat aktif ya berniaga dengan masyarakat yang tinggal ada di Amerika gitu. Ini bukti-bukti awal ya yang bisa kemudian lihat ini. Dan juga kemudian dari apa namanya sarjana apa dari Harvard ya Profesor Barry Fell gitu ya dalam bukunya Saga Amerika ya itu juga kemudian kehadiran Muslim di benua Amerika itu sudah sekitar 700 sampai 800 Masehi bahkan gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat nama-nama penduduk ya Indian ya Amerika itu memiliki akar kata dari bahasa Arab. Jadi ada Medina di Idaho, Hazen ya di North Dakota, ada Mahomet ya Mahomet ya di Illinois, ada Arya di Ontario dan seterusnya. Ada juga kemudian nama-nama suku Indian yang berasal dari Arab, misalnya suku Makkah ya, di Washington, ada Anasazi, ada Apache, ada Arawak, ada Arikana, ada Kevin, ada Cherokee, ada Hohokam, ada Hupa, Hopi, Mahigan, ada Mohawk, Zulu, Zuni, gitu ya. Ini banyak sekali yang bisa kemudian nanti dijadikan sebagai bahasa ini. Jadi kalau kita tahu misalnya kalau ada mobil namanya Cherokee misalnya gitu, itu sebenarnya kalau kita konekkan itu sebenarnya konteksnya ke sini ya suku Cherokee itu Muslim di apa Indian ya di Muslim Indian di Amerika gitu ya. Jadi dari sini kita bisa tarik ini salah satu apa namanya sketsa dari Ramadan Ibnu Wati ya Muslim ya dia eh, yang apa Indian ya Amerika. Ya ini saya kira ini jalurnya tadi. Nah, kemudian saya eh, lompat aja dulu, layakkah Amerika ditiru? Tapi pertanyaannya gitu, itu sedikit tentang Islam aja. Ya, tentu kalau dilihat dari sisi akidah, jelas sekularisme, ya itu melarang agama dalam konteks mengatur kehidupan. Tentu tidak bisa kemudian di apa namanya ditiru ya dari aspek yang paling mendasar tadi. Kenapa? Karena sekulerisme mengharuskan tadi demokrasi liberal dalam politik dan kapitalisme dalam ekonomi. Jadi peradaban yang sekarang sedang dan mungkin dibanggakan oleh sekian banyak orang begitu ya. Jadi kan orang kalau
oh saya baru dari Amerika itu berasa kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya ya gitu-gitu juga sebenarnya kalau kita lihat dari apa aspek faktanya gitu kan. Ya, ada buku menarik ya judulnya How Democracy Die. Jadi bagaimana demokrasi mati gitu ya. Itu menggambarkan bahwa banyak kritik ya tentang demokrasi itu sendiri. Bahkan kemudian ada sebuah buku ya yang ditulis oleh Profesor William Blum ya, judulnya America's Dead Lies Export ya, demokrasi. Jadi demokrasi itu ekspor Amerika paling mematikan. Ini menarik buku ini karena cerita tentang bagaimana kemudian tadi fakta-fakta dan data ya. Ada juga demokrasi sistem kufur, ada ilusi negara demokrasi. Ini beberapa referensi saja. Yang intinya sistem demokrasi itu dalam pandangan Islam sebenarnya sistem kufur. Yang haram itu adalah mengambil, menerapkan dan menyebarluaskan. Jadi ini menjadi satu gambaran kepada kita agar kita tidak terlalu terpukau dengan demokrasi dengan berbagai istilahnya klaim ya yang kemudian ada. Yang kedua, kapitalisme jelas menimbulkan kesenjangan ekonomi gitu ya. Di Amerika itu dalam banyak data ya kita nanti bisa perlihatkan dalam 50 tahun terakhir misalnya 20% rumah tangga Amerika terus menerus memiliki pendapatan tertinggi. Bahkan orang terkaya, nanti saya akan kutipkan tentang Elon Musk misalnya gitu ya. Orang terkaya di dunia, kita kadang-kadang nggak bisa nggak habis pikir gitu ya. Bagaimana orang bisa kaya dengan kekayaan lebih dari 5.000 triliun. Coba bayangkan 5.000 triliun itu segimana gitu ya. Itu satu orang itu hanya si Elon Musk saja gitu. Indonesia ini ya sebagai perbandingan APBN-nya itu hanya 3.300 gitu ya per 2024 kemarin. Jadi si Elon Musk itu saja kalau mau beli Indonesia gitu ya. Ya istilahnya membeli itu artinya udah APBN sama saya tapi saya jadi presiden mungkin kalau kita mau ya selesai udah beres sama si Elon Musk sendiri begitu kan kira-kira. Kenapa? Karena sangat-sangat senjang gitu ya. Makanya seorang penerima Nobel ekonomi ya Joseph Stiglitz itu mengatakan bahwa demokrasi sesungguhnya dalam konteks ini aspek ekonominya itu adalah dari claim from the people ya by the people ya and for the people gitu itu sebenarnya kemudian dia rubah dengan for 1% gitu ya by 1% and for 1%. Jadi hanya untuk 1%, 1%, 1%. Siapa 1% itu? Oligark gitu ya. Makanya jangan heran kalau kemudian Trump kemarin itu menang, salah satunya adalah sokongannya oligark dia yaitu si Elon Musk tadi itu gitu ya. Nah, ini beberapa data saya kira lebih detail nanti terkait dengan ada koefisien Gini ya untuk kesenjangan itu sudah sampai 0,4 begitu ya yang ada di situ. Kemudian juga pendapatan kulit hitam dan putih itu juga mengalami kesenjangan. Nah, ini yang tadi saya bilang yang disebut dengan Occupy the Wall Street ya bagaimana menduduki Wall Street gitu ya. Ini sebuah aksi yang sangat luar biasa yang fenomenal pada saat itu yang intinya tadi mereka memprotes gitu jadi uang itu ngumpulnya hanya di Wall Street saja sebagai simbol dari bursa saham gitu ya yang ada di situ dan juga falas ya yang ada di situ sementara yang 99%-nya itu ya itu dikuasai oleh 1%. Jadi di sini the 99% ya will not be silent ya mereka tidak akan diam lagi gitu bahasanya gitu ya tapi sistemnya kan tetap gitu tetap begitu artinya ya itu akan kondisi akan tetap berakhir. Nah, ini yang disebut dengan Occupy Wall Street protest ya yang ada di situ mereka bicara tentang human need over corporate greed gitu ya jadi kebutuhan manusia itu lebih dari hanya sekedar kemudian kerakusan ya daripada korporasi ya kemudian macam-macam ya ini di Amerika. Ya, kemudian di poin berikutnya bagaimana politik luar negeri Amerika juga menghadapi musuh di mana-mana. Ada Palestina, Irak, Myanmar, Suriah, yang terbaru juga Suriah, Arab Saudi, Indonesia. Gitu ya. Ini kekuatan militernya kalau kita vis-a-viskan dengan Cina, ini kita bisa lihat anggaran Amerika itu di 2020 itu paling besar seluruh dunia. Jadi 10 besar, satu itu Amerika. Nomor 2 sampai 10 kalau dijumlah tetap aja besaran Amerika. Jadi dahsyat ya kalau dilihat dari sisi ini gitu ya bagaimana mereka menguasai dunia. Ya, contoh kasus ya untuk perang Irak saja Amerika itu menghabiskan 24.000. Coba kita bayangkan 24.400 triliun. Ya tadi kembali ke contoh APBN gitu ya. APBN kita itu hanya 3.300, Elon Musk 5.000 gitu ya kekayaannya. Ini perang habis 24, 24 maaf 27.400 triliun rupiah.
gitu. Apa kurang gila gitu ya kalau kita bayangkan dengan segala ininya ya. Nah, problema berikutnya sosial demografis juga maraknya kekerasan bersenjata ya, dan persepsi anak muda Amerika mulai berubah gitu ya. Ada buku yang namanya We Are Number One ya, itu kami nomor satu kalau diterjemahkan tahun 92. Ini buku lama tapi menarik. Number one yang dimaksud itu number one dalam hal-hal yang negatif, tentang kriminalitas, tentang pelecehan seksual, tentang perampokan, tentang macam-macam. Jadi bukan sekedar ya mungkin mereka punya satu number one yang lain gitu ya, tadi kekuatan anggarannya, militernya, tapi banyak sekali yang ini ya. Ini terjadi lagi kasus penembakan itu tidak pernah berhenti sampai sekarang begitu ya. Dan ini saya kumpulkan data-data yang sebenarnya masih bisa diupdate gitu, termasuk juga kemudian tentang anti Asia ya, terkait dengan rasialisme ya. Ini diakui oleh apa presiden sekarang Amerika Biden itu ada ya yang ada di situ. Ya, ada buku bagus ya judulnya An American Dilemma yang ditulis oleh Gunnar Myrdal, itu terkait dengan diskriminasi rasial dan kesejahteraan ekonomi itu telah menjadi cacat bawaan ya daripada demokrasi gitu ya. Salah satu kasus yang sangat luar biasa mungkin teman-teman bapak-bapak ibu sekalian pernah mendengar kasusnya George Floyd ya. Jadi dia kulit hitam terus kemudian dia apa namanya dibunuh oleh polisi gitu ya. Apa namanya how George Floyd apa dead ya. Jadi ini foto-foto ini terekam semua. Jadi dia ditangkap terus kemudian coba perhatikan di sini ini lehernya diinjek ya dengan kaki si polisi kulit putih ini. Terus kemudian dia sudah bilang I can breathe, saya tidak bisa bernapas, saya tidak bisa bernapas. Sampai akhirnya kemudian dia dilepaskan dan sudah meninggal, keadaannya itu dibawa rumah sakit. Maka ada sebuah apa namanya istilahnya protes yang kemudian dijuduli I can breathe tadi itu ya, tentang apa namanya protes mereka dalam konteks kulit hitam tadi itu ya, yang kemudian nanti bergabung dengan apa yang disebut dengan Black Lives Matter ya, yang ada di situ ya. Tapi tadi apa namanya apa istilahnya hal-hal yang terkait dengan tadi apa namanya kesenjangan rasial tadi itu ya tidak akan bisa diakui sendiri oleh mereka, tidak akan bisa diselesaikan selama kemudian sistemnya itu masih kapitalistik. Jadi sebenarnya kesadaran di kalangan intelektual Amerika pun sudah tumbuh sebenarnya. Kemudian masalah Amerika di dalam negeri juga apa banyak menghadapi masalah. Misalnya ini yang menarik, dia persepsi di kalangan anak muda sudah bergeser. Jadi 30% agama itu sangat penting. Berarti yang lain udah 70% itu menganggap ya tidak penting gitu ya. Kemudian apa namanya memiliki anak itu sangat penting, itu hanya sekitar 43. Berarti ada 57 ya, 57. Ini angkanya persis kayak anu ya. Kayak apa namanya? Pilkada Jakarta. 57 dengan 43 gitu ya. Jadi 43 itu memiliki anak sangat penting. Berarti 57 tidak menganggap penting. 51% yang menarik tidak mendukung kapitalisme. Begitu ya. Jadi artinya ada pergeseran-pergeseran yang itu menunjukkan bahwa mereka sendiri juga sudah tahu ada sesuatu yang something wrong. Ya, ini contoh bagaimana sholat Idul Fitri ya di apa namanya di apa namanya Washington ya, yang ada di sini. Nah, artinya apa namanya spiritualitas ya khususnya perkembangan agama Islam itu tumbuh ya, malah di saat mereka mulai meninggalkan agama secara lebih lebih luas lagi. Nah, secara eksternal yang kelima, Amerika menunjukkan penderitaan ya dunia secara politik, ekonomi, militer ya, dan juga kemanusiaan. Di luar negeri juga sama ya, karena dia mengalami berbagai kemunduran tadi itu ya, dia dihadapkan dengan saingan oleh apa namanya Cina. Maka intinya sebenarnya di sini capitalism is not working ya, another world is possible ya. Jadi sudah tidak apa namanya ini apa daya lagi sebenarnya kapitalisme itu, dan apa dunia yang beda gitu ya, itu is possible, itu sangat mungkin. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, peradaban timur Cina. Kita lihat ya, ini beberapa waktu yang lalu ketika Megawati mengucapkan apa namanya hari ulang tahun ya ke 100 Partai Komunis Cina. Kita nggak kebayang ya, dulu tahun 65 itu Partai Komunis sudah sangat-sangat ini ya, tapi sudah sangat-sangat buruk lah gitu. Ini sekarang malah menjadi teman. kita kita nggak kebayang itu sebenarnya ya, dengan komunisme yang berwajah apa namanya baru ya, berwajah kapitalis begitu ya, itu ternyata ini ya zamannya presiden sebelumnya Jokowi juga sama ya, presiden yang sekarang ya Prabowo kunjungan pertama juga kemudian ke Cina gitu ya. Jadi ini sebenarnya sinyal-sinyal ya yang ada di situ ya. Cina atau kemudian disebut dengan Tiongkok ya, per 2018 presidennya itu menjabat seumur hidup gitu ya, sebelumnya dibatasi 2 periode. Artinya ini memang khas daripada apa namanya tadi kediktatoran tadi itu
ya, yang kemudian itu dikuasai oleh Partai Komunis. Nah, apa yang dicapai Cina ya dalam 100 tahun tadi itu, ya ini tentang apa perkembangan ekonominya kelihatannya begitu luar biasa begitu ya kalau orang yang apa namanya melihat data-data ini ya. Saya kira ini nanti kita bisa bisa ini kan diskusikan, tapi pada saat yang sama juga mulai kemudian mengalami perlambatan gitu ya, dan kita tahu bahwa tetap ya uang yang dominan itu adalah walaupun secara ekonomi dia tumbuh karena apa Cina itu apa pedagang ya, negara pedagang yang paling besar begitu ya perdagangan, tapi tetap saja dolar itu masih menguasai 61%, meskipun dolar ini turun sebenarnya ya, euro itu sekitar 20% dan Chinese renminbi atau yuan itu hanya baru 2%. Gitu ya. Jadi kalau sekarang ini ada muncul apa yang disebut dengan BRIC ya, kemudian mereka ingin membentuk ini baru bahkan mata uang baru begitu ya. Ya itu ya tetap masih belum menandingi kekuatan dolar. Ya termasuk terkait dengan uang untuk membayar berbagai apa namanya tadi apa hutang apa namanya luar negeri ya mayoritas 37% dolar, euro 37. Yang lainnya juga masih kecil kalau dibandingkan termasuk yang yuan itu baru sekitar 2%. Ya. Tapi Cina ya, share globalnya itu dia 14,7%, paling tinggi gitu ya. Makanya perang dagang yang sekarang mungkin akan terjadi lebih parah lagi nanti di zaman Trump yang akan dilantik nanti bulan Januari. Di sini kita bisa melihat ya Amerika hanya sekitar 8% share-nya, sementara Cina itu 14%. Ya, yang ada di sini. Ini saya kira, nah Cina tergantung pada gas ya, dari Pakistan, Timur Tengah, Afrika Timur, gitu. Cina juga tergantung pada batu bara dari Indonesia dan Australia. Ya ini cadangan minyak ya. Kemudian ini juga titik-titik choke point ya istilahnya, titik-titik apa kunci daripada lalu lintas dunia. Ya mereka mengupayakan apa disebut dengan OBOR, strategi One Belt One Road ya atau Belt on and Road Initiative ya BRI ya yang ada di situ gitu ya. Dan kita bisa lihat ini kemudian terus mereka jalankan dalam bentuk politik utang ya eh, apa namanya bisa bisa kemudian di apa namanya bisa dipakai untuk alat ya di dalam melemahkan ya kasus yang sudah terjadi itu ini ya ada Montenegro, ada Djibouti, ada Kirgistan, ada Papua Nugini, ada Samoa, Pakistan, Maldives ya, Maladewa, ada Laos, ada Fiji. Ini di antara negara-negara ini banyak yang sudah mulai merasakan ya termasuk Indonesia sebenarnya. Kekuatan militernya juga berkembang tapi dia nomor dua tapi tetap Amerika masih lebih besar gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat, tapi Amerika sudah mulai ketar-ketir istilahnya ya memperingatkan dunia karena memang dianggapnya kekuatan Cina itu ya mulai mengkhawatirkan gitu ya. Kalau ini nanti sesuai dengan doktrinnya Samuel Huntington itu benar bahwa kapitalisme itu nanti akan berhadapan dalam arti Amerika ya akan menghadapi komunisme itu komunisme dalam konteks partainya ya sementara tadi apa namanya istilahnya negaranya ekonomi tetap kapitalis sama gitu ya. Ini kekuatan, ini juga kalau dibandingkan dengan Indonesia, Tiongkok gitu ya. Strategi model pembangunannya tadi politiknya komunisme, ekonomi kapitalisme gitu ya. Kalau kita singkat jadi aneh dengan ya komutalisme. jadi tidak ini tidak populer mungkin ya yang ada di situ. Pertanyaannya sederhana lah ya, Cina juga ditiru? Jelas tidak. Mengapa? Satu, yang paling dasar tentu bertentangan dengan Islam. Akidahnya tadi materialisme. Makanya jadi heran kita kalau kemudian orang itu malah bekerja sama dengan PKC ya, Partai Komunis Cina. Kenapa? Secara fakta juga kemudian pembangunan yang mengadopsi kapitalisme ya tentu menimbulkan kesenjangan ekonomi. Ya di sini nih ada yang disebut dengan fenomena lapar semen. Ya lapar semen itu maksudnya mereka melakukan pembangunan sedemikian rupa ya tapi terjadi juga tadi kesenjangan makin kaya, terus kemudian kualitas udara kita pernah dengar ya kualitas udara di Beijing itu makin buruk begitu ya. Kemudian kesenjangan kota desa. Kemudian yang kedua ketika problematika integrasi politik, ya, ini kasusnya Hong Kong, Taiwan dan Uighur gitu ya. Ini Hong Kong, ini Taiwan gitu ya. Ini Uighur ya yang kita kenal dengan Turkistan Timur ya yang ada di sini ini Beijing, ini Xinjiang ya disebutnya di bahasa mereka Xinjiang tapi sebenarnya itu adalah Uighur ya yang lebih tepat ya misalnya di sana ya di apa larang Muslim di Xinjiang berpuasa ya kemudian tadi apa namanya memaksa PNS-nya ratusan ulama juga diciduk ya dalam operasi ekstremisme gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sebuah masjid ada sebuah spanduk yang bertuliskan cintai partai ya yang itu komunis, cintailah negara yaitu Cina. Gitu. Kalau di sini mungkin mirip-mirip
ya kira-kira ini apa 4 pilar gitu ya. Jadi apa namanya apa kalau kalau seorang tokoh menyebutnya PBNU gitu ya. PBNU itu P-nya itu Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Jadi PBNU. Ini orang NU sendiri yang ngomong. Ya, nah, kemudian kasus tadi apa Turkistan, Turkistan Timur kita tahu kalau dulu orang itu kemudian apa namanya tahu Andalusia atau seorang sejarah tidak kenal salah satu negara yang kemasyurannya hampir menyamai Andalusia itu sangat aib. Apa yang dimaksud Turkistan? Jadi Turkistan itu pengaruhnya Turki di sini. Kita bisa melihat ada Turkistan Barat yang kemudian nanti menjadi Asia Tengah, sementara Turkistan Timur itu yang kemudian nanti Uighur, ya Uighuristan ya yang ada di situ yang kemudian dirampas oleh Cina dan kemudian diubah menjadi namanya Xinjiang ya yang ada di situ. Nah, ini petanya padahal Islam sudah sampai di sana ya dalam konteks pembebasan Turkistan tadi yaitu Qutaibah ya bin Muslim Al-Bahili ya. Ini sosoknya kemudian kita lihat bagaimana politik kekerasan Cina terhadap Muslim Uighur mulai dari politik keamanan berbasiskan kekerasan ya Xinjiang tadi ya Xinjiang itu perbatasan baru ya kalau secara harfiah atau daerah baru makanya di situ klaimnya itu tadi di apa namanya dilakukan di situ. Nah, ini pelakunya ya 2 orang yang apa operasikan gitu ya kekerasan-kekerasan tadi. Kemudian yang kedua politik dominasi demografis terkait dengan kependudukan begitu ya dan kita bisa lihat terjadi kemudian pemaksaan agar kemudian suku yang ada di sana yang suku Uighur tadi itu gitu ya yang awalnya itu 45% gitu ya itu dipaksa untuk kemudian suku Han itu dipindahkan sehingga sekarang itu sudah jumlahnya 40,58%. Jadi bahkan meningkat gitu ya yang ada di situ. Kemudian yang ketiga politik genosida berkaitan dengan pelumpuhan identitas dengan kekerasan dan penghilangan identitas. Lebih dari 1 juta orang dikirim paksa ke kamp deradikalisasi, tapi dianggapnya vokasi gitu ya. Ya mulai dari ini pengiriman untuk orang dewasa ke kamp ya untuk cuci otak, gitu ya, memaksa mereka setia pada partai komunis dan murtad dari Islam, penangkapan para ulama ya dengan dalih ekstremisme, kerja paksa. Ya ini contoh foto yang sangat legend, ada kutip ya, legend ini dalam pengertian yang Herok ini ada apa di balik ini? Bagaimana mungkin ini sekolah? Ya, ini sudah kayak penjara gitu ya. Tapi mereka membantah karena kemudian ini mereka pernah membuka ya. Saya ambil sumbernya dari BBC ketika BBC itu sebagai media pada di apa namanya pakai untuk corong kampanye mereka. Silakan lihat. Nah, gitu. Nah, ini foto-fotonya gitu ya. Ini camp yang mereka sebut reedukasi. Jadi agar mereka ini apa namanya terdidik lah gitu kira-kira. Ini yang kemudian pernah mengalami seorang tahanan tadi itu, ya dia setiap ada kunjungan itu kami harus tampil ceria. Gitu. Maksudnya sebenarnya tertekan tapi harus tampil ceria. Ya, bahkan ada yang mengaku saya ini terpapar ekstremisme gitu ya. Jadi ini kebalik-balik semua, begitu ya. Wakil pemerintah juga hadir waktu BBC itu melakukan apa reportase tadi itu dan mereka dipaksa untuk mendapatkan apa yang disebut dengan materi deradikalisasi. Bukan Islam intinya. Mereka dipaksa belajar Mandarin, mereka juga bicara tentang saya cinta Partai Komunis. Itu sampai seperti ini. Mereka dilarang untuk keluar dari kamp. Tapi mereka membantah, kenapa Anda bilang ini tempat penjara? Ini kan hanya fasilitas pendidikan. Nah, itu ngelesnya mereka. Ya, yang ada di situ. Diajari untuk kebudayaan Cina ya, yang ada di situ. Ya, ini kerja paksanya. Ya, ini kita bisa lihat beberapa. Nah, kemudian untuk orang dewasa yang wanita itu memaksa sterilisasi rahim, melakukan pemaksaan untuk menikah dengan luar suku, jadi dengan murtad, ya, dengan orang kafir, dengan kekerasan seksual, gitu ya. Jadi dipaksa untuk memasang alat kontrasepsi untuk menekan populasi, gitu ya. Jadi Muslim Uighur dipaksa menikah dengan pria etnis mayoritas ateis. Kemudian juga perkosaan sistematis ya terhadap wanita Uighur ya beberapa kemudian berani untuk mengaku. Untuk anak-anak dipisahkan dari keluarganya dan diajari bahasa Cina, bukan bahasa ibu yaitu bahasa Uighur. Gitu ya. Ini saya kira sangat dahsyat ya. Tapi mereka berusaha memoles itu sehingga kami baik-baik aja dan ini urusan dalam negeri. Maka termasuk Indonesia juga tidak berani mengomentari ini. Ini sangat 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 licik gitu ya. Yang kita lihat di sini ini gambaran sekolah di sana itu apa namanya meningkat tapi sebenarnya sekolah itu dalam konteks untuk tadi mengubah gitu ya latar belakang mereka yang Uighur menjadi komunis tadi itu. Ya ini camp-campnya taman kanak-kanak
Ya, ada banyak orang yang mempertanyakan bagaimana mungkin apa sekolah anak-anak itu ada seperti ini di taman ke apa taman kanak-kanak tapi ada apa namanya istilahnya pagar berduri ya ini kan jadi aneh begitu ya kemudian teror dan intimidasi bagi mereka yang berani bicara gitu ya membungkam ya ada yang di luar negeri mereka ancam kamu punya saudara di sini kalau kamu macam-macam nanti kami akan ini kan bunuh mereka gitu kira-kira ya mereka terus berani bicara di luar negeri begitu ya. Kemudian yang keempat problem demografis yang menekan penduduk satu anak satu keluarga satu anak. Walaupun sekarang dikoreksi lagi karena goyah lagi ya. Dan yang kelima secara eksternal Cina masih tetap kekuatan regional ekonomi bukan adidaya. Nah intinya dari peradaban Barat dan Timur tadi ya peradaban kufur maksudnya itu kehilangan arah hidup sebenarnya. Ya nihilisme kekufuran tadi itu ya sekulerisme materialisme gitu ya. Kemudian yang kedua kehilangan standar perbuatan kita lihat hancurnya keluarga, kemudian praktika LGBT, kesenjangan ekonomi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kehilangan kebahagiaan sebenarnya. Mereka tidak bisa membedakan antara kebahagiaan dengan kenikmatan. Gitu ya, terbelenggu dengan materialisme dan penjajahan tadi itu. Intinya, kegagalan mereka itu, peradaban itu adalah ketidaksesuaian dengan fitrah dan bertentangan dengan akal sehat. Ya, pertanyaan terakhir, bagaimana dengan peradaban Islam? Ya, syariah dan khilafah. Maka kalau kita lihat, ya khilafah yang kita maksud, ya yang tadi di state oleh siapa Prabowo itu ya yang dimaksud itu adalah ini ri'asatun amatun lil muslimin jami'an fid dunya liiqamati ahkami syari'il Islam wa hamli da'watil Islamnya ilal alam. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di seluruh dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi ada tiga substansinya. Satu kepemimpinan dalam rangka ukhuwah tadi itu, kemudian yang kedua menegakkan hukum Islam, dan yang ketiga itu adalah mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Nah, maka kemudian tugas utama daripada peradaban Islam tadi itu dalam konteks pemerintahan Islam itu adalah memelihara agama dan mengatur dunia dengan agama sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Khaldun ya dinamakan khilafah atau imamah sama pemimpinnya disebut khalifah atau imam. Ya, wajibnya saya kira sudah diketahui sebagai sesuatu yang merupakan kewajiban yang sifatnya itu adalah fardu kifayah gitu ya dan kelalaian dalam melaksanakannya termasuk sebesar-besar maksiat yang akan diazab oleh Allah dengan azab yang sepedihnya ya di mana kemudian seluruh ulama di ahlu sunnah itu semuanya bahkan di murjiah syiah khawarij itu wajibnya imamah itu sudah disepakati ittifaq gitu ya kemudian para imam yang empat Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali itu sepakat bahwa fardu gitu ya. Jadi dari sini maka karakter peradaban Islam itu adalah sumbernya dari Allah ya wahyu tadi yang kemarin pertemuan sebelumnya sudah kita bahas standarnya halal dan haram tujuannya kebahagiaan dunia dan akhirat dan ini sudah terpraktikakan jadi bukan hanya konsep saja selama 1400 tahun tadi maka saya sering katakan beda itu antara khilafah dengan monarki atau kerajaan ya di mana monarki kekuasaan itu di tangan keluarga tertentu ya diwariskan ya tetapi khilafah di tangan umat tidak diwariskan gitu ya ada hak istimewa raja tapi khalifah itu tidak punya hak istimewa sama dengan rakyat dia bisa dipersoalkan kalau kemudian tidak sesuai dengan syariat ya dengan kemudian demokrasi ya khususnya republik ya poin pentingnya pertentangannya adalah kedaulatan di tangan rakyat sementara khilafah di tangan syariat kekuasaan di tangan rakyat untuk menerapkan hukum buatan rakyat tetapi kalau dalam konteks khilafah di tangan umat penguasa itu menerapkan hukum syariat, jadi bukan hukum atau aturan yang lain, gitu ya. Kemudian kalau kita versuskan teokrasi hari ini yang masih tertinggal yaitu Vatikan misalnya penguasa itu wakil Tuhan, sementara kalau khilafah itu wakil dari umat. Sifat penguasanya maksum, dia tidak berdosa, tidak mungkin dosa, gitu dan pasti benar karena mewakili Tuhan. Sementara khilafah itu tidak maksum, maka di situ ada amar ma'ruf, nahi munkar, koreksi, muhasabah gitu ya. Nah, maka saya ingin tegaskan di sini kalau kita bicara tentang peradaban Islam, maka kita harus tegaskan juga bahwa khilafah itu ajaran Islam dalam bidang pemerintahan. Jadi khilafah itu bukan ideologi. Ya, sebagian orang dengan apa namanya ketidakfahamannya tadi menyebut khilafahisme gitu ya. Padahal ideologi itu ya Islam, kapitalisme, komunisme begitu ya. Bukan untuk menyamakan Islam, kapitalisme, komunisme, tapi memperbandingkan yang levelnya itu ideologi. Apa itu mabda sudah kita bahas, yaitu akidah akliyah yun basaku anhan nizam ya jadi akidah unsurnya yang sifatnya akliyah dan sistem ya maka inti keunggulan peradaban Islam adalah kesesuaian dengan fitrah kesesuaian dengan akal sehat. Nah ini yang saya ingin sedikit komentari tentang
eh, penyebutan khilafah oleh Elon Musk ya di konferensi Dubai ya di Uni Emirat Arab 13 sampai 14 Februari 2023 yang lalu. Jadi dia bicara tentang peradaban pada waktu itu di hadapan para pemimpin negara-negara saat itu gitu ya. Dia melihat bahwa jika Anda melihat naik turunnya peradaban, maka peradaban itu telah bangkit dan jatuh. Tapi tidak berarti malapetaka umat Islam itu secara keseluruhan karena mereka ya telah diberikan semua peradaban terpisah. Jadi maksudnya adalah ada peradaban yang bisa jatuh di sini, tapi yang di sana tetap berdiri. Yang di sini jatuh, bisa juga yang lain berdiri. Nah, yang menarik dia mengatakan di hadapan konferensi tadi itu, ya ketika Roma jatuh, Islam bangkit. Ya, Anda, maksudnya para pemimpin tadi itu memiliki kekhilafahan yang baik, sementara Roma buruk, dan itu akhirnya menjadi sumber pelestarian pengetahuan dan banyaknya kemajuan ilmiah. Jadi dia bicara objektif, ya Elon Musk tadi. Walaupun tentu bukan berarti dia menyetujui ya dalam konteks tadi apa kewajibannya tadi. Maka terakhir bagaimana seluruh negeri Muslim itu bersatu, dia nanti akan menjadi negara terluas wilayahnya dengan jumlah penduduk lebih dari 2 miliar hari ini. Kemudian negara kedua yang terkuat militernya dan terbanyak pasukan, ya ditambah dengan Pakistan saja itu ada 100 lebih ya hulu ledak nuklir gitu ya. Kemudian negara dengan ekonomi nomor 3 terbesar, terbanyak sumber energinya dan ketiga dalam output industri. Nah, ini detailnya ya, mulai dari Indonesia sampai Turki ini kita terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara ya. Ini benderanya, kemudian ini sumber-sumber daya alamnya, ini kemudian logistiknya tadi choke pointnya, kemudian ini military powernya, kekuatan militernya, ini industrinya, ini kemudian ekonominya ya secara keseluruhan. Nah, poin terakhir sebagai pengantar ya, maka dari sinilah saya kira sub ini ya kita harus siap menghadapi apa yang disebut dengan benturan peradaban tadi itu, karena itu adalah keniscayaan gitu ya, karena perbedaan secara asas. Banyak orang memang berusaha untuk kita jangan perbenturan tapi dialog ya, gitu. Tapi dialognya itu justru saling kemudian apa namanya tadi apa mempengaruhi, tapi pengaruhnya tentu lebih besar dari peradaban barat kan gitu. Oke, mari kita jadi penolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nih saya, Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukan. Artinya apa? Ya inilah kesempatan untuk bangkit bagi umat Islam. Bagaimana dalam surah An-Nur ada 3 kata kunci di situ, Allah akan berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh untuk apa? Dia akan menjadikan mereka berkuasa. Ya, la yastakhlifannahum. Ya, ini lamnya lam tauhid, kemudian juga ada nun tauhid. Jadi ini penguatan yang sangat luar biasa. Setelah berkuasa akan walayumat hinana, akan dikokohkan ya dengan agama ini ya. Dan yang ketiga adalah walayubat dilannahum, akan kemudian ditukar keadaan mereka dari ketakutan ya khauf ya menjadi amna ya, sebagaimana juga kabar bisyarah dari Rasulullah SAW ya tentang fase peradaban nubuah, ada khilafah alamin nubuah, ada mulkan aldon ya kekuasaan Islam, tapi sudah mulai ada apa namanya titik-titik lemah ya di situ. Ada kemudian mulkan jabriyatan ketika khilafah sudah tidak ada, maka pemerintahan yang diktator, dan kemudian Rasul mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Kemudian beliau mengatakan akan kembali lagi khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Artinya bukan ISIS gitu ya, bukan kemudian yang lainnya gitu ya, bukan abal-abal begitu ya, tetapi adalah kekuasaan yang benar-benar ya didasarkan kepada manhaj kenabian. Maka harus diteladankan bagaimana Rasul melakukan perjuangan. Sedikit sebelum ditutup, saya ingin mengomentari sedikit tentang apa yang terjadi di Suriah hari ini, gitu ya, bagaimana kemudian kita bisa melihat ya ini sebuah change ya, sebuah kesempatan. Nah, tapi kita berharap begitu ya, umat ini tidak terpecah gitu, mereka bersatu ya, itu satu. Kemudian yang kedua, maka harusnya mereka punya pemimpin ya yang kemudian akan menerapkan hukum Islam kepada mereka. Jadi bukan mana meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh si Bashar Assad atau bapaknya sebelumnya Hafid Assad, yaitu sekuler ya, karena Suriah hari ini secara formal itu adalah disebutnya Republik Arab Suriah, gitu ya. Jadi itu basisnya seperti Turki, Republik Turki yang sekuler gitu ya. Jadi dari sini maka apa jadikanlah Islam gitu ya dalam konteks ini, jangan sampai kemudian nanti apa namanya mengikuti arahan-arahan daripada Barat ya, sehingga kemudian akhirnya yang terjadi mengulang lagi apa yang terjadi di Arab Spring tahun 2011. Di situ ada Libya, ada Irak, ada Tunisia, Yaman, itu semua balik lagi kepada tadi apa kekuasaan yang justru malah sekuler dan tetap sekuler, hanya ganti orang saja. Yang kita butuhkan dalam konteks membangun peradaban itu adalah
orang yang baik dan sistem yang baik. Dari situlah kemudian peradaban yang baik, yaitu peradaban yang berasal dari apa namanya nilai-nilai Islam, itu akan benar-benar terwujud. Saya kira itu Kang Azhar sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah kita disuguhkan ya hal-hal yang baru bagi kita, terutama bagi kaum muslimin mungkin secara umum terkait dengan perbandingan peradaban ya antara peradaban Barat Timur maupun dengan peradaban Islam. Nah, mana pilihan kita ini terutama bagi seorang muslim mestinya apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui baginda Nabi itulah yang harusnya kita pegang dan kita jadikan satu-satunya jalan hidup kita ya. Alhamdulillah, insya Allah ini kita buka sesi diskusi dan tanya jawabnya. Ya, Alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Dan buat Bapak Ibu juga boleh berpartisipasi jika memang ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kekinian ya, yang mungkin disampaikan malam ini khususnya ya. Ini sudah ada 4 partisipan yang ingin berdiskusi dengan kita malam ini Ustadz. Ya. Ini dengan akun Yayah Komaria ya. Ini ada 2 pertanyaan sekaligus saja kita gabungkan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Dari akun Ibu atau Mbak ya, mohon maaf kalau salah. Yayah Komaria. Beliau bertanya begini Ustadz. Bahaya yang mana Ustadz? Antara ideologi komunis atau kapitalis? Kemudian sambungan pertanyaan beliau dengan pernyataan yang tadi Ustadz caption juga tentang pernyataan Presiden Prabowo kekagumannya terhadap kekhilafahan Utsmani. Apakah ini menjadi semacam peluang terhadap dakwah Islam? Nah, mohon tanggapannya Ustaz. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ibu atau Mbak ya tadi yang Bu Yayah ya, Komariah. Saya nggak tahu ini di mana ya. Kalau kita bertanya tentang bahaya mana antara komunisme dan kapitalisme, itu ungkapannya bisa kita kutipkan gitu ya. Jadi kalau komunisme gitu ya, itu di situ apa namanya orang itu kemudian menganiaya orang. Nah, gitu. Kalau kapitalisme itu sebaliknya, nah, gitu. Orang juga menganiaya orang juga yang ada di situ. Jadi intinya tidak ada yang lebih bahaya, dua-duanya bahaya, gitu ya. Artinya apa? Dua-duanya tidak layak gitu. Jadi tidak berarti komunisme itu lebih parah sementara kapitalis tidak. Kapitalisme itu justru dia menghisap dengan sangat-sangat tanda kutip tidak terasa, tapi kemudian sebenarnya dia kita dihisap tahu-tahu nanti sudah apa namanya sudah menyusut gitu kira-kira ya apa namanya badan kita gitu. Sementara kalau apa namanya komunisme itu sudah terang-terangan digebukin gitu kira-kira gitu ya dari sisi apa fisik gitu ya yang harus itu. Nah, tadi saya sudah katakan kalau kita bicara tentang peradaban, maka yang harus diperbandingkan tadi itu akidahnya tadi itu. Jadi artinya kedua-duanya ini bahaya ya dalam konteks ini menimbulkan tadi kerusakan atau fasad tadi itu karena dia lahir dari akidah yang cacat tadi itu yang sudah salah dari sejak lahir begitu ya. Dari itulah makanya kaum muslimin ini tidak mesti kemudian terpukau gitu. Sekarang ini banyak muslim kan terpukau karena kemudian melihat Amerika bla bla bla, Cina bla bla bla. Tapi dia tidak melihat sesuatu di balik itu. Nah, ini penting. Makanya di dalam satu kajian saya senantiasa memberikan judul ya kalau kaitannya dengan mengasah ya kesadaran politik kita itu adalah ada apa di balik ya, setiap peristiwa itu gitu ya. Jadi di situ kita nanti akan belajar apa namanya melihat data-data ya dan korelasinya dengan apa yang kemudian terjadi. Jadi saya kira itu poin pertama. Kemudian yang poin kedua ya kalau kita lihat apakah itu peluang ya tentu menjadi peluang bisa begitu ya. Artinya bahwa mestinya apresiasi seorang presiden itu tidak berhenti hanya kemudian dalam konteks pidato gitu ya, mestinya itu dalam konteks ya tentu saja tindakan gitu ya. Nah, terutama dalam konteks tindakan itu artinya tidak melakukan persekusi begitu ya atau kemudian tadi apa namanya stigmatisasi dengan radikalisme bla 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 misalnya gitu ya kepada mereka atau siapapun yang menginginkan tegaknya syariat dan khilafah itu harusnya begitu gitu ya. Jadi kalau ini kita anggap peluang ya peluang
gitu. Tapi bisa juga sebenarnya ini hanya pada level yang sifatnya itu retorika gitu ya. Nah, ini yang kita kita harus lihat begitu ya, karena beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu juga mengikuti berita bagaimana kemudian Prabowo ketika di Mesir itu sepakat dengan Sisi gitu. Dua-duanya ini jangan lupa jenderal gitu ya, yang kemudian mereka bersepakat untuk memerangi ekstremisme. Apa yang disebut dengan ekstremisme itu ya kelompok-kelompok yang dianggap radikal, yang tidak kemudian mau menerima ya negara demokrasi gitu ya, tidak mau menerima sekulerisme, tidak mau menerima peradaban barat termasuk juga timur tadi itu. Nah, ini yang kemudian tadi saya sebut, ya titik ininya bisa dibuat peluang, bisa, tetapi pada saat yang sama juga bisa menjadi sebuah apa namanya celah gitu ya. Ya, artinya tadi hanya sekedar retorika, yang penting pokoknya eh, tidak ingin Islam, nah gitu. Nah itu makanya kita dorong sebagai seorang Muslim, mestinya Presiden memberikan contoh. Jangan sampai nanti ada aparat, ada kemudian tokoh-tokoh masyarakat, termasuk penasihat-penasihatnya, gitu ya, yang kemudian dia malah apa memusuhi khilafah, memusuhi syariah gitu ya. Ya kalau kita lihat kan di BPIP itu kan pentolannya kan jelas-jelas itu sangat-sangat memusuhi Islam dengan melarang kerudung misalnya untuk anak-anak kita yang paskibra kemarin gitu ya. Kemudian penasihat pertahanannya ya pensiunan jenderal juga gitu ya, yaitu mengatakan akan mendorong ya para aparat untuk menangkap gitu ya para ini apa namanya istilahnya pejuang Islam ya khususnya khilafah. Ini kan retorika-retorika yang bertentangan dengan presiden. Presidennya aja kemudian mengapresiasi khilafah kok. Gitu. Itu kan tidak produktif atau kontraproduktif. Saya kira itu Kang Azhar ya yang ini. Berikutnya ini dari siapa? Bu Ibu juga ini ya, Bu Sri Dismayanti ya, Bu Dismayanti. Pertanyaannya banyak ya. Yang pertama, saya langsung aja ya Kang Azhar ya. Yang pertama dengan kondisi Indonesia yang sedang yang sudah sangat bermasalah, terutama bidang ekonomi yang sudah hancur, SDM yang dikuasai kapitalis, rakyat yang bagaimana peluang Indonesia bisa keluar dari penjajahan asing? Ya harus ada kekuatan alternatif, gitu ya. Jadi kekuatan alternatif itu adalah dari rakyat yang sadar, dari masyarakat yang sadar untuk kemudian melakukan proses ya tadi sosialisasi, edukasi ya agar kemudian tadi terjadi kemudian kesadaran baru di tengah-tengah masyarakat dan kemudian tadi mengajak ya siapapun dari masyarakat tokoh-tokohnya termasuk juga militer agar kemudian ya bersama-sama kita ini harus menyepakati sebuah platform baru gitu ya. Platform baru apa? Ya platform Islam gitu ya tentang masalah ini agar Indonesia keluar dari penjajahan itu. Kalau tidak, ya maksudnya masih beroperasi pada wilayah yang sama, ya tetap nanti akan tadi terbelenggu dalam dalam tadi penjajahan. Ya sebagai contoh hari ini kalau kita tidak memutus mata rantai misalnya, siapa yang menguasai ya kekayaan alam misalnya para oligark tadi itu. Kalau tidak berani ya tidak akan ini tidak akan terputus itu apa kerusakan-kerusakan yang ada. Jadi di sini dibutuhkan sebuah gerakan bersama agar kemudian gerakan itu ya dalam konteks dakwah untuk kemudian tadi ya apa mengajak semua pihak termasuk pemerintah ya untuk kemudian mengubah mindset ya dalam konteks bermasyarakat dan bernegara gitu ya yaitu dengan landasan Islam. Saya kira di situ apa titik mulainya. Ya, kemudian Amerika yang kedua sebagai negara yang memiliki kekuatan di segala bidang dan satu-satunya di dunia bagaimana khilafah Islam bisa melawan. Ya, kalau khilafahnya sudah ada itu insya Allah mudah. Tapi kalau khilafahnya belum ada memang susah kita membayangkan. Nah, saya akan kutip sebuah apa namanya fakta sejarah ya ketika apa namanya khilafah Islam itu di zaman apa Utsmaniyah itu menjadi adidaya, Amerika itu pernah disetrap apa disetrap itu diberi sanksi gitu ya untuk kemudian membayar ya karena dia apa namanya melanggar perairan yang kemudian dikuasai oleh kaum muslimin pada saat itu dan dia dipaksa untuk membayar pajak ya sebagai kompensasi dari pelanggaran itu. Nah, itu Amerika saja itu dibegitukan gitu ya. Artinya apa? Hanya masalah waktu. Dan yang saya sering sampaikan adalah bahwa ya orang kafir itu tahu kok tentang kekuatan kita ya makanya mereka berusaha untuk melemahkan. Nah kita itu yang kadang-kadang tidak mau tahu dengan kekuatan kita sendiri. Itu tercermin dari mulut ya seorang apa namanya ini Menteri Luar Negeri apa namanya Inggris ya apa namanya ketika
dia mengatakan setelah meruntuhkan khilafah yang ada di Istanbul, ya, dia mengatakan begini, ya, kita sudah kemudian apa namanya, tadi melumpuhkan kaum muslimin, ya, dengan melumpuhkan dua hal sekaligus. Satu itu adalah, ya, kekuatan spiritual dalam bentuk tadi keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Yang kedua itu adalah pemerintahannya, yaitu khilafah tadi itu. Maka mereka itu tahu betul, gitu. Makanya jadi aneh kan kalau Elon Musk itu lebih tahu gitu kan daripada apa Jenderal Dudung misalnya, gitu, yang kemudian sangat apa negatif gitu kan tentang khilafah kan begitu. Itu yang ada, ya. Nah, bagaimana posisi Cina di Indonesia, ya, dalam konteks ini apa pertarungan, ya, seharusnya kemudian dua-duanya ini tidak dijadikan sebagai rujukan. Yang sekarang terjadi ini kan mereka dijadikan rujukan dengan dalih semua teman. Itu kan kata Pak Prabowo begitu. Jadi politik luar negerinya itu pokoknya semua jadi teman, gitu kan. Nah, ikut masuk ke BRIC, ikut masuk, semua dimasukin. Sebenarnya ini sesuatu langkah-langkah yang apa namanya, kalau Indonesia itu berani untuk non-blok, artinya bukan ke timur, bukan ke barat, bukan ke Amerika, bukan ke Cina, mestinya dia bisa menjadi poros baru. Itulah realita daripada politik luar negeri dalam konteks konstelasi internasional, gitu. Nah, yang sekarang terjadi itu, Cina itu pengaruhnya di Indonesia semakin dalam bidang ekonomi. Amerika, ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh BRIN, Amerika itu dari aspek keamanan dan politik itu lebih kuat, gitu ya. Nah, sekarang tinggal presidennya berani atau tidak. Ya, dia mau menjadi bad boy atau menjadi good boy, gitu ya. Kalau dia menjadi good boy bagi Amerika, ya pasti dia bad boy, ya, di mata masyarakat nanti. Jadi kalau dia menjadi bad boy di mata Amerika, insya Allah dia akan menjadi good boy di mata masyarakat, gitu ya. Nah, tinggal itu, ya. Dan nanti apakah yang berikutnya tentu bukan hanya sekedar persoalan personalnya, tapi juga keberanian untuk tadi apa namanya, istilahnya mempertarungkan gitu gagasan, yaitu gagasan Islam. Oke, saya kira itu, ya, dari Bu siapa ini, Ibu Satifah, ya. Afwan Ustadz bertanya, kapitalisme telah banyak menimbulkan kesengsaraan, namun mengapa sampai saat ini ideologi masih bercokol? Ya, kapitalisme itu masih bertahan karena kita yang kemudian membantu, gitu ya. Ya, sebenarnya, maksudnya kita membantu itu artinya bahwa sadar atau tidak kita sebenarnya, ya, ya, mereka masih ada yang mendukung karena ideologi itu masih bertahan kalau ada yang mendukung. Siapa yang mendukung? Yang pusatnya Amerika, sentrumnya itu. Jadi apa namanya, sentral kapitalismenya itu ada di Wall Street tadi itu, ya, di Amerika. Sementara, ya, kita ini sebenarnya adalah periperi. Periperi itu artinya pinggiran, kapitalisme pinggiran, makanya ya tugasnya dihisap, gitu ya. Maksudnya dihisap itu disedot kekayaannya dan seterusnya tadi itu. Jadi kalau sekarang ini ada, ya tentu juga tidak lepas daripada tadi negara adidaya itu terus berasa memaksakan. Yang kedua, kitanya, dalam konteks ini kita ini, ada orang bilang kalau penjajah itu dulu Belanda, ya, itu disebutnya Londo, ya. Londo itu bahasa Jawa, ya. Belanda itu Londo. Nah, Londo Belanda itu kan putih kulitnya. Nah, ini ada istilah Londo Ireng. Nah, gitu. Belanda hitam, maksudnya itu pribumi yang bersekongkol. Siapa mereka? Ya, penguasa-penguasa itu. Jadi kenapa kapitalisme masih bercokol? Ya masih kemudian dipertahankan. Kalau sudah dicampakkan tadi, ya selesai sebenarnya, gitu ya. Ya, Rasulullah SAW ketika di Madinah itu apa namanya, sudah mengingatkan pada para sahabat, gitu ya, bahwa apa yang akan kita dirikan ini itu adalah apa namanya, apa, sebuah masyarakat yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang termaktub nanti dengan apa, Piagam Madinah, ya, atau Misak al-Madinah, ya, atau Sahifah al, ya. Dan Amerika sebagai gembong kapitalisme seolah masih dianggap sebagai harapan karena belum ada pembandingnya, Bu, gitu ya. Makanya kenapa kemudian kita berikan dorongan bahwa negara khilafah itu mestinya segera berdiri dan menyatukan kaum muslimin. Artinya apa? Bukan sekedar asal usul, gitu ya, atau asal gitu, ngasal gitu, tidak gitu. Tapi itu memang kemudian adalah by effort, by proses yang harus kemudian diperjuangkan, gitu ya. Itulah pentingnya kemudian tadi adanya kelompok yang kemudian secara jamaiyah, secara kolektif itu berusaha untuk melakukan proses tadi perubahan di tengah-tengah masyarakat tadi itu, ya. Jadi dari sini apa namanya, ya, ya, ini penting ya bagi kita, harapan misalnya gini, eh, apa namanya, Muslim Amerika kan sudah mendapatkan jawaban kan ketika mereka khususnya yang di Michigan itu membantu Trump, ya, maksudnya memilih Trump untuk mengalahkan siapa namanya, Kamala Harris gitu. Trump langsung menjawab itu. Apa yang dijawab
oleh Trump, dia memilih menteri luar negerinya, kemudian orang-orang kuncinya di pertahanan itu adalah yang pro Israel. Apa artinya? Ya kita dikibulin sebenarnya gitu. Jadi ini yang mestinya menjadi kesadaran baru bagi kita semua. Ya, saya kira itu dari Bu Satifah ya. Mudah-mudahan ini Cak Idris ya, dari mana ini? Ya, Ustaz, saya mau bertanya, pernah mendengar Islam akan tetap ada di dunia ini sampai kiamat, tapi tidak menjamin ada di Indonesia alias punah jika kita malas memperjuangkan. Apakah Anda setuju? Oh iya, ya itu kan harus dibedakan antara kaum muslimin gitu ya dengan Islam itu sendiri. Gitu ya. Kalau kaum muslimin itu mau kemudian berjuang, makanya tadi saya kutipkan ayat surah Muhammad tadi ya, ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, ya maka Allah akan tolong dan akan dikokohkan kedudukannya tadi. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau menolong agama Allah, menegakkannya, kemudian ya Allah tidak mungkin akan menolong kita dan tidak akan dikokohkan kedudukan. Nah, maka kalau kita pilah tadi, Muslim apakah abadi? Tidak, gitu ya. Singapura itu dulu itu bagian dari Malaysia. Malaysia itu contoh sederhana aja. Malaysia dan Singapura itu dulu satu. Singapura itu dulu Muslim, ya mayoritas. Tapi dengan kemudian dia memisahkan dari Malaysia, dia kemudian mendesain negara sendiri. Jadilah kemudian sekarang apa namanya etnis Cinanya yang kemudian dominan di situ dibandingkan Muslim. Ya, atau India di situ kan dominan tiga ya, tapi dominannya itu jauh gitu ya. Cina itu jauh lebih besar ya, etnis Cina maksudnya ya, bukan bukan orang Cina yang apa namanya di Tiongkok tadi itu ya. Jadi kalau dalam konteks ini ya kita malas memperjuangkan ya tidak akan ada jaminan. Maka di sini pentingnya kita untuk terus berusaha ya mendudukkan tadi, membawa Islam kepada kekuasaan gitu. Jadi bukan hanya sekedar orangnya berkuasa. Hari ini tuh banyak yang berkuasa ya di eksekutif level pusat kah, ya presiden, ya presidennya orang Muslim gitu ya. Ketua MPR-nya Muslim, ketua DPR-nya Muslim gitu ya. Eh, Bupati wali kota banyak Muslim, gubernur juga banyak Muslim. Tapi pertanyaannya Islamnya sampai atau tidak? Nah, kalau Islam tidak sampai, ya tidak ada jaminan tuh. Ya, sebagaimana kita bisa melihat apa ketika tidak ada dukungan lagi, ya maka Islam itu tetap akan ada di dunia sampai akhirat tadi, sampai maaf kiamat. Tapi ya umat Islamnya bisa ini. Meskipun ya kabar gembiranya ya ini saya beritahukan sisi lain, kabar gembiranya ya umat Islam sekarang itu sudah terus naik angkanya sampai tadi saya sebutkan kan 2 miliar. Gitu. Artinya bahwa secara demografis di seluruh dunia umat Islam itu terus bertambah. Nah, disitulah PR kita untuk melakukan tadi edukasi, melakukan sosialisasi agar kemudian Islam ini tidak hanya sekedar urusan pribadi mereka, tapi menjadi urusan secara apa namanya kolektif. Ya, saya kira itu dari Pak Nurman ya. Mengapa ada yang tidak ingin Islam memusuhi syariah, memusuhi khilafah? Apakah tidak cukup jelas kerusakan kapitalisme? Ya itu juga jadi pertanyaan umum Pak Nurman. Gitu ya. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu sebenarnya mereka cari apa gitu. Jadi kalau saya mengatakan itu ya cari dunia mereka itu, gitu, cari jabatan tadi itu. Gitu. Nah, dengan itulah dia korbankan segala macam, termasuk omongannya tadi itu, ya pernyataan-pernyataannya itu sungguh-sungguh kemudian menyakitkan hati kaum muslimin, gitu ya, dengan menganggap syariah itu apa ini apa purba gitu ya, jadi istilahnya apa terbelakang lah, begitu ya, khilafah itu radikal kah, gitu ya, macam-macam. Mereka tidak sadar. Anda mau nggak disebut sholat itu sesuatu yang barbar misalnya gitu, ya orang nggak mau ngomong begitu kan, karena apa? Karena menganggap sholat itu ini apa namanya sakral bla bla bla. Loh, menegakkan hukum-hukum Islam itu adalah sakral kalau dalam konteks bahwa dia itu bentuk ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dalam bahasa Al-Qur'an itu intinya di situ Pak Norman, ada penyakit ya, kalau dalam Al-Qur'an itu disebut fi qulubihim maradun gitu ya. Jadi dalam diri mereka itu ada penyakit, apa penyakitnya mereka? Ya intinya itu adalah ketidaktaatan kepada hukum-hukum Allah. Berarti itu ada masalah akidahnya. Di situ juga kemudian ada masalah pengetahuan tentang syariatnya tadi itu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Saya kira semuanya sudah ya, Kang Azhar ya. Satu lagi Tad, boleh Tad dari saya Ya, terakhir silakan. untuk Ya, ini Tad, selalu yang kita dapatkan fakta ini kan satu yang tidak bisa dibantah. Penyebaran peradaban itu atau eksistensi peradaban itu selalu ada kaitan dengan pertumpahan darah. Baik itu ya, kapitalisme, sosialisme, bahkan kalau boleh disamakan, nah ini minta klarifikasi Ustaz, bahwa ya. Islam juga
ada korelasinya dengan pertumpahan darah ketika Hmm. bicara tentang penyebaran ataupun mempertahankan peradabannya. Apakah ini bisa disamakan, Ustaz? Hmm. Satu, yang kedua ada kaitannya dengan tadi yang Ustadz caption terkait dengan sejarah Muslim di Amerika, benua Amerika. Mungkin bagi sebagian Muslim ini Hmm. sesuatu informasi yang baru bahwa sejarah Muslim pernah sampai ke situ atau pelaut ya atau navigator Ya. Muslim pernah sampai ke situ. Apakah ada kaitan, Ustadz, genosida yang dialami penduduk asli Amerika oleh pendatang Eropa ke situ kaitannya dengan karena mereka Muslim atau cuma ini Ustaz? Kira-kira ada nggak hubungannya itu? Mau tanggapan Ya. itu? Ya, jadi yang terakhir dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu sebenarnya itu memang watak barbar mereka gitu ya dalam konteks kulit putih. Karena kulit putih yang kemudian datang ke sana itu kan apa namanya kebanyakan mayoritas itu kan dijanjikan ya. Kan dulu Inggris ya yang menjadi itunya apa menjadi adidaya. Nah, kemudian mereka menjajah Amerika kan pada setelah itu ya maksudnya. Nah, sementara sebelumnya itu aman-aman saja sebenarnya gitu ya. Maksudnya ketika Islam datang ke sana tadi dengan konteks Umayyah ya apa kekhilafan Umayyah itu maka kemudian mereka berdagang ya biasa kemudian berinteraksi tidak ada motif-motif yang greedy tadi itu yang rakus gitu ya. Ya kalau kalau dalam konteks penjajahan Barat itu ya mulai dari Spanyol sampai kemudian Portugal kan nanti sampai kemudian nanti Inggris kemudian apa namanya Amerika itu kan semuanya motifnya kan apa yang kita sebut dengan 3G itu ya, Gold, Glory, and Gospel itu. Jadi artinya ketika kemudian mereka apa namanya menemukan dunia baru tanda kutip tadi itu ya, yang masih misterius gitu ya. Kalau dalam istilah itu ada terra incognita gitu ya, jadi wilayah yang tidak kemudian dipahami mereka begitu awalnya, terus kemudian yang mereka anggap wah ini lebih barbar dari kita nih, makanya kan banyak kasus mereka jadikan sebagai objek penelitian gitu ya. Dalam beberapa kasus ekstrim itu ada orang-orang tertentu malah dibawa ke apa Inggris misalnya untuk kemudian dipamerkan. Coba bayangkan dipamerkan itu untuk menganggap diri mereka itu lebih ya, superior dari yang lain begitu. Jadi artinya apa bahwa ya mereka datang ke sana itu sebenarnya apa namanya melihat motifnya itu adalah motif untuk kemudian tadi menguasai tadi secara material tadi itu ya akhirnya terjadilah penjajahan tadi itu termasuk ya tadi tidak peduli mengorbankan penduduk tadi termasuk apakah dia muslim atau tidak ya memang di sini ada apa hal yang harus diteliti lebih jauh kalau menurut saya terkait dengan tadi apa karena kemuslimannya tadi gitu ya itu saya kira memang butuh penelitian lebih 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 jauh tapi saya menduga bahwa memang motifnya itu tidak lepas juga dari agama tadi itu karena memang di sana ada motif tadi 3G tadi itu Gold and Glory and Gospel tadi itu gitu ya artinya emas sudah dapat ya mereka kan ada istilah well apa white white west gitu ya jadi mereka menggambarkan dunia barat yang Amerika itu apa wild gitu ya liar maka di situ orang-orang itu kuat harus kemudian memiliki sebuah apa namanya ke apa kemampuan lah gitu untuk menaklukkan tadi itu termasuk penduduk aslinya tanda kutip tadi itu yang sebenarnya sudah apa namanya akulturasi istilahnya dengan Muslim ya yang ada di situ. Maka Indian sebagaimana juga aborigin ya di Australia itu kan juga ini terpinggirkan bahkan kemudian tidak ini. Ya memang ada dua faktor sih memang kalau dalam konteks ini itu ada faktor internalnya, ada faktor eksternal gitu ya. Faktor eksternalnya tadi kerakusan para penjajah itu, tapi internalnya memang ada sebuah tadi cara pandang yang memang tidak bangkit tadi itu. Nah, di sini kita memang tadi yang saya katakan perlu penelitian tentang bagaimana kebangkitan umat Islam pada saat itu. Ya karena buku yang tadi disebutkan itu lebih banyak mendeskripsikan tentang fase-fase masuk Islamnya apa Amerika itu gitu. Jadi saya kira itu Kang eh, apa namanya Azhar tadi terkait dengan yang pertanyaan terakhir itu. Jadi diduga kuat ada itu hubungannya dengan tadi persoalan genosida tadi itu karena motif mereka itu kan memang nanti motif tadi agama kemudian tadi apa namanya materi ya goldnya itu dan juga tadi kejayaan atau eksistensi mereka itu. Yang pertama tadi apa bisa diulangi poinnya yang sebelumnya? Eh, Terkait dengan eksistensi dan penyebaran peradaban ini selalu ada kaitan Ya. dengan pertumpahan darah, Ustaz. Ya, ya, saya kira kalau kita lihat dari sisi ini, Islam justru mencontohkan bagaimana kemudian peradaban yang
tadi ya, yang damai tadi. Tapi jangan lupa juga bahwa damai itu bukan berarti tidak terjadi apa konflik gitu ya, yang ada di situ. Tapi maksudnya adalah bahwa ketika terjadi sebuah tadi pembukaan daerah baru gitu ya, yang kita sebut sebagai futuhat, itu umat Islam kan senantiasa memberikan tiga pilihan. Satu ya untuk masuk Islam. Kalau mau masuk Islam berarti mereka sama dengan kita. Yang kedua adalah kemudian membayar jizyah. Maka kemudian kewajiban kita untuk melindungi mereka dengan kompensasi jizyah itu. Dan yang ketiga baru kemudian kalau mereka menghalangi, baru kita lakukan jihad fisabilillah itu. Artinya apa? Bahwa dalam konteks apa perubahan peradaban tadi itu tidak identik dengan adanya tadi apa namanya pertumpahan darah tadi kalau kemudian asas daripada peradabannya itu memang benar-benar memiliki tata nilai yang jelas, dan Islam itu sudah selesai dengan itu. Nah, yang lain kan tidak. Kita bandingkan semua tadi apa pergerakan ya, pergerakan atau perluasan pengaruh Islam ke seluruh dunia gitu ya. Itu jauh lebih kemudian apa namanya tadi beradab dibandingkan apa yang kemudian terjadi dengan Inggris, kemudian dengan Amerika, ya juga dengan nanti Jerman ya. Nanti kita kenal ada Perang Dunia Satu, Perang Dunia Kedua, itu kan sebenarnya bentuk tadi kan, bentuk apa namanya kerusakan apa ideologi mereka, sehingga kemudian yang terjadi bukan menyengsara apa bukan hanya menyengsarakan penduduk mereka sendiri, tapi juga kemudian tadi masyarakat dunia secara umum gitu. Jadi artinya dengan Islam maka pertumpahan darah yang tidak perlu gitu ya itu bisa dilakukan. Ya, kalau contoh terbaiknya ya tentu bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu kemudian sebentar. Nah, ketika Rasul itu contoh terbaik bagaimana kemudian perubahan itu terjadi dengan smooth. Ya, makanya di situ leveling tahapannya kan berarti harus ada perubahan mindset dulu. Itulah pentingnya dakwah, begitu ya. Kemudian yang kedua baru perubahan politik, yaitu apa? Dukungan. Kalau yang kita maksud politik itu adalah kemudian bagaimana orang itu secara damai mendukung. Oh, saya mau diperintah dengan Islam, gitu kan? Sehingga sikap penduduk Madinah itu menjadi contoh terbaik bagaimana dukungan mereka secara damai, tapi ketika kemudian mereka menghadapi musuh ya, misalnya dalam konteks perang Badar, perang Uhud, mereka juga siap untuk melakukan tadi apa namanya istilahnya eh, apa jihad fisabilillah, yang itu tentu pasti konotasinya adalah kemudian terjadi peperangan gitu. Jadi artinya gini, jangan membayangkan juga bahwa ketika nanti suatu saat Islam itu tegak kembali, bagaimana kata Rasul tadi itu dunia itu lantas kemudian damai gitu ya, tanpa ada kemudian peperangan. Bisa jadi malah justru awal itu akan dimulai dengan peperangan yang kita sering sebut sebagai perang dunia ketiga itu gitu. Kan saya sering mengomentari perang Ukraina Rusia, perang yang ada di sekarang apa namanya tadi Timur Tengah misalnya gitu kan. Itu orang sengaja mengkaitkannya kan, oh ini sebentar lagi kayaknya perang dunia ketiga, sebentar lagi perang dunia ketiga. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ini, ya tidak akan terjadi menurut saya perang dunia ketiga tadi itu, manakala tadi menjawab mengingatkan sedikit tadi, menambahkan apa yang di pertanyaan sebelumnya tadi dari ibu siapa tadi saya lupa, itu terkait dengan tadi apa namanya adanya uh, apa istilahnya itu uh, apa ya istilahnya perang dengan damai itu adalah dua sisi daripada mata uang. Itu artinya umat Islam itu ya harus siap untuk mengalami kondisi yang apa namanya terburuk sekalipun. Jadi jangan sampai seperti sekarang ketika umat Islam tidak siap perang, maka umat Islam dijajah gitu ya. Jadi inilah pentingnya kemudian kita mempelajari nanti tadi apa dinamika atau konstelasi politik dunia agar tadi anggapan bahwa seolah-olah dunia itu tanpa perang kan gitu kan, banyak make peace not war gitu kan, itu kan ini kan banyak banyak yang apa memberikan apa slogan-slogan seperti itu gitu kan ya, itu sebenarnya justru malah menyesatkan gitu, karena memang ya manusia itu pasti ada konflik, kalau bisa diselesaikan dengan cara diplomasi, kalau tidak bisa diselesaikan ya tentu harus kemudian ada cara-cara yang sifatnya fisik, dan itu biasa saja gitu. Dari siapa ini Buya ya? Ada tambahan sedikit ya tadi ya? Eh, Kang Asyar tadi itu. Ustadz, yang membedakan perang dunia satu dan dua itu apa? Jadi sebenarnya kalau dilihat dua-duanya Bu, itu adalah
pola yang digunakan oleh negara-negara kapitalis untuk kemudian menguasai gitu ya negara-negara yang lain gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa Eropa itu tidak terjadi persaingan. Maka kelemahan Eropa itulah yang dimanfaatkan oleh Amerika agar mereka itu tetap lemah dan Amerika tetap kuat gitu kan. Makanya Amerika senantiasa mendominasi apa namanya Eropa agar kemudian Eropa itu tidak bisa lagi seperti dulu ketika Inggris itu kemudian dominan begitu ya, sehingga ketika kita lihat Perang Dunia Pertama itu kan nanti motifnya kan diawalinya dari situ ya, dari apa namanya pertentangan yang dilakukan oleh negara-negara sekutu yang dipimpin Inggris ya pada saat itu gitu ya, untuk mengembangkan pengaruhnya tadi itu melawan Jerman begitu ya. Jerman pada saat itu kan berkoalisi akhirnya, sebenarnya lebih tepatnya berhasil menarik gitu ya apa khilafah Islam yang ada di Istanbul pada saat itu untuk masuk. Makanya itu yang kemudian menjadi pintu masuk tadi apa namanya ketika kalah perang itulah kemudian wilayah kaum muslimin itu kemudian di apa namanya dimutilasi kalau menurut saya, dibagi-bagi dan diletakkan antek-antek baru dari pemerintahan yang apa namanya yang lemah tadi itu gitu. Makanya kita bisa lihat bagaimana Arab Saudi didirikan, bagaimana kemudian Mesir didirikan, bagaimana Irak, Iran ya termasuk juga kemudian apa namanya berbagai negara-negara Timur Tengah begitu ya. Suriah, Lebanon dan itu bagian dari tadi bagaimana membuat tata dunia baru. Nah, kalau Perang Dunia Kedua kan konteksnya Jerman bangkit kembali itu awalnya, tapi sebenarnya motifnya juga sama. Dia ingin menguasai dalam konteks tadi bukan sekedar masalah ras ya Aryanya itu, tapi juga kemudian motif kapitalistiknya tadi itu untuk kemudian tadi menjajah negara yang lain. Nah, maka kemudian dia ketemulah temboknya itu adalah waktu itu Inggris dan Amerika berhasil menggeser Inggris sehingga yang terjadi akhirnya Amerika sampai sekarang itu berhasil mempertahankan dominasinya tadi itu. Nah, waktu itu kalau kita kembali sedikit di sebelum tahun 1924 gitu ya, itu Amerika, Inggris itu sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau dikaitkan dengan khilafah Utsmani begitu ya. Makanya mereka itu tahu persis gitu loh. Kalau umat Islam ini dibangkitkan kembali dengan pemimpin globalnya yaitu khalifah, selesai itu mereka gitu. Makanya umat Islam itu justru sekarang malah ngomong gini, ah itu terlalu muluk-muluk, Anda aja lemah gitu kan kira-kira gitu. Tidak, lu faktanya seperti itu kok. Amerika dulu nggak berani macam-macam itu sama khilafah. Inggris apalagi gitu kan. Tapi karena ya tadi kan konstelasi itu dinamis berubah, kadang naik, kadang turun kan gitu. Kekuasaan itu kan juga dipergilirkan gitu. Jadi yang memahami tentang ayat Allah tentang pergiliran kekuasaan tadi itu maupun juga kemudian tadi hakikat politik yang senantiasa memberikan peluang untuk terjadinya berbagai kemungkinan-kemungkinan baru, maka itu kita harus senantiasa optimis bahwa Islam itu akan kembali berjaya. Kenapa? Karena ya Allah telah menjanjikan dan Rasul juga sudah memberikan tadi kabar gembira. Plus yang lebih penting dari itu semua, ini kewajiban, tidak ditunggu gitu ya. Jadi sebagian umat Islam akhirnya terjebak dengan nunggu aja lah, nunggu Imam Mahdi misalnya gitu. Nah, itu salah besar karena nunggu Imam Mahdi itu berarti kemudian kita lalai di dalam kemudian menegakkan Islam itu sendiri karena tidak mungkin dengan hasil menunggu itu tahu-tahu kemudian seperti sulap gitu. Imam Mahdi itu adalah terjadi setelah khilafah itu didirikan, khilafah yang alamin haji nubuah tadi itu sebagai salah satu apa namanya khalifah yang ada di sana, dan kemudian nanti baru diikuti dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam kalau kita bicara nanti dengan apa namanya dunia di akhir zaman gitu kira-kira. Ya, jadi saya kira itu mungkin Kang Azhar ya, mungkin cukup, mudah-mudahan poinnya kesimpulannya saya ingin katakan bahwa ya peradaban Islam tadi itu unik ya, berbeda dengan peradaban yang lain dan pasti akan terjadi perbenturan, apa yang disebut dengan clash of civilization. Jadi bukan seperti yang sekarang sering digembar-gemborkan dialog ya peradaban gitu, dialog antar iman, itu sebenarnya hanya ini aja apa namanya kata-kata yang kamuflase gitu sebenarnya. Di balik itu sebenarnya ada upaya untuk kemudian tadi mendominasi peradaban Islam tadi. Kenapa? Karena Islam yang saya mau, kata orang Barat, ya yang seperti yang saya mau, yaitu jangan ngomong jihad, jangan ngomong tentang poligami, jangan ngomong tentang masalah riba gitu kan. Ya itu baru kita oke. Nah, itulah disebut Islam moderat. Makanya kemudian jangan mau disebut Islam moderat. Jadilah kemudian Islam saja gitu ya. Jadi tidak ada yang lain. Ya kalau mau ditambahkan Islam kafah.
Nah, itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Gitu. Jadi kalau nanti Islam tapi liberal, Islam tapi kiri gitu kan jadi aneh semua gitu. Bagaimana mungkin Islam bisa liberal, bagaimana mungkin Islam bisa kiri, gitu bisa sosialis gitu. Itu kan nggak ketemu nalarnya sebenarnya gitu. Ya. Apa yang dimaksud Islam kafah? Islam kafah itu ya yang tadi diperjuangkan untuk diterapkan secara total itu, Pak Norman. Jadi dalam pengertian Islam kafah itu artinya Islam yang totalitas. Jadi bukan hanya sekedar Islam, tapi yang dimaui, ya, saya garis bawahi, yang dimaui oleh Barat, yang ramah gitu kan, yang kemudian damai gitu ya. Ya, nanti kami bantu Anda untuk menjadi damai, untuk menjadi moderat, bla bla bla. Disitulah kemudian proyek-proyek itu dikucurkan. Makanya hati-hati. Banyak sekali penelitian di perguruan tinggi itu kemudian dalam rangka menguatkan tadi itu agar ada justifikasi ilmiah. Padahal sebenarnya itu adalah perbudakan intelektual, gitu ya. Jadi itu yang harus saya sampaikan ya dari pengalaman di kampus, gitu ya. Sehingga ya jadilah apa namanya Muslim yang independen dan menjadilah bagian komunitas Muslim, artinya gerakan Muslim secara kolektif, jamaiyah, dan disitulah kita berjuang bersama untuk kemudian tegaknya sistem Islam untuk kita semua, gitu ya, termasuk untuk mereka-mereka yang tadi itu memusuhi itu kan nanti akan aman kalau Islamnya yang mengatur, gitu kan. Ya seperti contoh Palestina, kalau yang mengatur itu Islam, mau Kristen, mau Yahudi, mau Islamnya aman, gitu ya. Dulu Spanyol itu 700 tahun, ya. Ada sebuah buku yang judulnya Espanyol ya in Three Religion, gitu ya. Jadi Spain in Three Religion. Jadi Spanyol dalam 3 agama. Itu ketika zaman kekhilafahan Umayyah tadi itu nggak ada masalah. Makanya saya sering katakan nggak usah apa namanya ajarin umat Islam itu tentang toleransi, gitu ya. Jadi seolah-olah kita ini nggak toleran bla 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 gitu kan. Masalah mendirikan gereja lah, mau kemudian beribadah lah gitu kan yang ada di situ. Umat Islam itu udah khatam insya Allah, gitu ya. Tetapi jangan kemudian mengganggu umat Islam dengan hal-hal yang justru malah memicu terjadi provokasi. Nggak ada umatnya bikin gereja, itu kan provokasi namanya, gitu kan. Ya kalau kalau tidak apa yang dimaksud itu, gitu kan, gitu ya. Saya kira itu Kang Azhar ya, mudah-mudahan jadi kita poin terakhir saya adalah bersiaplah untuk apa yang disebut dengan tadi clash of civilization tadi itu, karena tidak mungkin menyatukan apalagi mencampur adukkan antara dua ideologi yang berbeda tadi itu, karena Islam bukan seperti kapitalisme dan sosialisme yang bisa saling di apa namanya di apa dilengkapi satu sama lain, ya tanda kutip, maksudnya dilengkapi itu karena dikritik diambil gitu. Islam itu sudah lengkap. Makanya kalau ada yang ngomong Islam itu menggabungkan kebaikan kapitalisme dan kebaikan sosialisme, saya ketawa gitu. Ketawa itu kebaikannya apa, gitu ya. Yang keduanya tadi itu, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ini nggak percaya diri, merasa bahwa Islam itu kurang sehingga kemudian apa Islam itu harus tambahi kiri, jadilah kiri. Kemudian Islam kurang lagi, tambahin liberal, gitu. Akhirnya nanti tambahin ketemu moderat, gitu kan yang ada di situ. Nah, padahal cukup Islam saja cukup. Ya kalau tadi saya katakan mau ditambah kafah itu ya tadi dalam konteks untuk mengidentifikasi bahwa yang kita maksud itu bukan hanya sekedar Islam dalam pengertian yang apa sebagian tapi totalitas. Karena itulah yang diminta Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwun mubin. Ya, jadi dari situ jelas apa yang kemudian menjadi apa keinginan kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya di bab berikutnya ya dari buku Usus Sunnah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.